Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Alhamdulillah hari ini saya mau sharing kegiatan saya di dapur. Jadi rencananya hari ini saya mau buat stok kulkas, yaitu simple frozen food untuk persiapan jelang Ramadan. Nah, ini beberapa sayuran dan juga lauk pauk yang saya buat nantinya untuk persiapan Ramadan, khususnya untuk sahur di awal-awal Ramadan gitu ya mams, supaya lebih mudah. Untuk lauk yang pertama atau menu yang pertama, saya akan buat rendang ayam tanpa santan. Ini bahan-bahannya. Sengaja saya nggak pakai santan ya mam, supaya lebih sehat aja. Apalagi kalau nanti buat sahur, jadi biar perutnya nggak kaget gitu ya. Ini saya pakai ayam 1 kilo, terus ini ada bawang merah dan juga bawang putih. Nanti saya tulis lengkapnya di kolom deskripsi ya mams untuk resepnya. Ini ada kemiri yang udah disangrai, terus ada lengkuas, jahe, kunyit juga tadi disangrai. Terus ada cabai. Nah, kalau di sini cabainya saya terlalu sedikit ya. Kalau mams berani pedes, boleh ditambah lagi. Terus ada daun jeruk, daun salam, bunga lawang, terus kayu manis dan juga serai. Nah, kalau mau santan itu bisa diganti pakai fiber cream gitu ya mams, tapi ini saya lagi-lagi nggak pakai. Terus ini ada jinten, nanti dipakai sedikit, terus pala sedikit, ada ketumbar dan garam, kaldu jamur dan juga lada. Oke, pertama-tama ini ayamnya mau saya rebus sebentar ya mams. Jadi nanti air rebusan pertamanya itu saya buang biar kotoran-kotorannya juga kebuang ya. Selanjutnya ini bumbu-bumbunya mau saya haluskan. Jadi bumbu halusnya itu bawang-bawangan, ketumbar, jahe, lengkuas, kunyit, cabai. Itu mau saya haluskan ya mams. Oke, setelah halus, ini bumbunya mau saya tumis dulu ya mams. Dan ini belum saya kasih minyak, jadi supaya tadi kan saya ngeblendernya pakai air sedikit ya. Jadi supaya airnya berkurang dulu, baru nanti saya kasih minyak sedikit. Nah, ini juga minyaknya cuma sedikit, jadi ini bener-bener menunya menu rendang ala-ala diet gitu ya mams. Nggak pakai santan dan juga minyaknya sedikit. Oke, ini ditumis sampai dia harum dan juga matang bumbunya. Kemudian saya masukkan ayamnya, ayam yang udah direbus sebentar tadi ya. Nah, ini sebenarnya ada satu bumbu yang kurang ya mams. Ayo tebak apa? Iya betul, daun kunyit. Jadi daun kunyitnya saya kebetulan lagi nggak ada. Jadi ya udahlah ya, dimakan sendiri ini. Saya skip daun kunyitnya, tapi kalau mams mau buat pakein aja daun kunyit karena itu rasanya bikin lebih enak mams. Nah, ini setelah dituang air, ini ditunggu sampai airnya itu menyusut, kemudian dituang lagi air sekali lagi dan dikasih garam, gula, lada dan juga kaldu sampai airnya menyusut kembali. Dan ini rendangnya udah matang. Oh ya mam, sebelumnya saya minta maaf kalau nanti di video ada suara-suara yang berisik ya, karena ini saya dubbingnya bebarengan sama anak-anak yang lagi main-main, jadi berisik banget suaranya. Oke, lanjut, ini menu yang kedua saya akan buat bistik yang super simple. Ini saya udah pernah bikin bistik ya sebelumnya, tapi ini resepnya beda lagi. Ini resepnya saya dapat dari kakak ipar, jadi ternyata ini lebih simple banget dibandingkan bistik yang saya buat kemarin-kemarin. Nah, ini bumbunya untuk setengah kilo daging saya pakai 3 gula merah, terus ada cuka masak, kaldu jamur, garam dan juga lada. Simple banget, nggak pakai bawang-bawangan dan juga yang lainnya mams. Oke, pertama-tama ini dagingnya mau saya tusuk-tusuk dulu pakai garpu atau bisa pakai apa ya namanya, alat untuk menumbuk daging itu ya mams. Terus setelah dagingnya semuanya ditusuk-tusuk, ini gula merahnya mau saya hancurin, kemudian nanti dikasih air
untuk marinasi atau marinate dagingnya. Nah, ini bumbu untuk marinate daging, gula merah, kemudian saya tambahkan lada dan juga cuka sedikit. Ini didiamkan sebentar, kemudian baru deh kita olah ya Mams, setelah bumbu-bumbunya meresap. Ini saya panaskan minyak, ditambah margarin sedikit ya Mams. Nah lanjut, ini dagingnya ditumis-tumis dulu sebentar ya Mam, pakai tadi minyak dan margarin sampai kecoklatan atau sedikit gosong. Setelah itu, ini bumbu marinade tadi kita tuangkan kembali ke dagingnya. Masukkan air, kemudian kasih bumbu seperti garam dan juga kaldu ya Mams, dan tunggu sampai dagingnya ini empuk dan bumbunya meresap. Oke deh Mams, sebelum dilanjut, kalau Mams suka dengan videonya, boleh dong di subscribe dulu dan diklik lonceng notifikasinya, dan juga follow Instagram saya @julinajp. Terima kasih. Oke, ini bistik simpelnya udah jadi, udah mateng ya Mams. Tinggal nanti disajikan pakai kentang goreng dan sayuran beku atau sayuran rebus seperti buncis, wortel, jagung, brokoli, dan yang lain-lain. Selanjutnya saya mau buat stok sayuran beku ya Mams. Jadi ini mempermudah banget nantinya. Biasanya ini udah ada sih dijual langsung ya di supermarket, sayuran beku gitu ya yang mix. Tapi kali ini saya mau kasih tahu aja, mau sharing cara buatnya. Jadi ini ada wortel, dikupas dulu, kemudian nanti buncis juga gitu. Jadi ini sayuran bukunya saya cuman pakai wortel dan buncis ya Mam. Kalau Mam di rumah mau ditambahin jagung atau brokoli itu bisa banget. Nanti prosesnya caranya sama aja ya. Jadi sayuran beku ini saya buat dengan metode blansir gitu ya Mams. Dan ini awet nantinya kalau kita taruh atau kita simpan di freezer. Biasanya kalau brokoli khususnya ya, kalau kita taruh di suhu kulkas biasa itu paling 3 hari udah hitam ya. Tapi kalau kita bekukan dengan cara seperti ini, insya Allah brokoli itu akan lebih awet ya di kulkas. Dan nantinya sayuran beku ini bisa banget berguna untuk misalnya
untuk tadi ya sayuran pelengkap bistik atau untuk bikin sayur sop anak gitu ya. Jadi kalau puasa-puasa tinggal masak kaldunya ayam atau bakso, kemudian tinggal dicemplungin sayuran beku. Atau bebas lah, bisa buat nasi goreng, mie goreng, dan masakan-masakan yang lainnya. Nah ini saya potong-potong timun, nantinya saya akan buat acar juga ya mams untuk variasi sayuran lainnya. Terus juga pakai bawang merah yang saya potong-potong juga. Oke, ini bahan-bahan untuk sayuran bekunya udah jadi, tinggal direbus di air yang mendidih. Airnya sebelumnya dikasih garam. Kemudian nanti kalau untuk wortel itu sekitar 3 menit aja ngerebusnya. Setelah itu angkat, lalu tiriskan atau masukkan wortel itu ke dalam air dingin atau air es gitu ya mams, supaya dia berhenti ya proses memasaknya. Kemudian itu sayurannya ditiriskan dan siap untuk dibekukan. Nah untuk buncis juga sama, cuman ini saya ngerebusnya lebih sebentar ya, sekitar 1-2 menit. Kemudian angkat, lalu rendam ke air es atau air dingin. Setelah itu ditiriskan dan siap untuk dibekukan juga mams. Untuk brokoli, terus juga jagung dan yang lain-lain juga bisa ya, seperti itu prosesnya. Nah ini mau saya campur aja, sebenarnya kurang jagung biasanya ya, cuman ya udahlah ya. Oke, untuk menu selanjutnya saya akan buat acar. Ini juga sayuran yang paling awet disimpan di kulkas ya mams. Kalau kita lagi sahur, lagi nggak sempet masak sayuran, ini bisa banget buat sayurannya. Ini saya pakai 2 sendok makan gula, 2 sendok makan gula, kemudian 2 sendok makan cuka, dan 1 sendok teh garam. Jadi perbandingannya 2, 2, 1, tapi garamnya 1 sendok teh. Atau bebas lah ya, tergantung sesuai selera masing-masing. Kemudian ini saya larutkan dengan menggunakan air panas, atau ada juga yang biasanya direbus ya mam pakai air mendidih. Oke, setelah ini campuran bumbunya atau garam, gula, dan cukanya rata, larut, baru deh kita masukkan sayurannya. Nah biasanya kalau untuk acar sayuran seperti ini ada lagi tambahannya cabai rawit yang hijau ya mams. Cuman saya lagi nggak ada dan juga pastinya nggak akan kemakan tuh cabai rawit, jadi saya skip. Bisa juga ditambahin potongan nanas, itu lebih seger lagi ya mams. Nah nanti setelah dingin, ini acarnya bisa kita masukkan ke dalam toples, kita tutup rapet, lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Nantinya siap untuk jadi pelengkap apapun menu masakannya mams. Oke, alhamdulillah ini stok menu untuk simpanan di kulkas untuk persiapan jelang Ramadan, khususnya untuk sahur ya. Udah siap sedia. Ada rendang ayam tanpa santan, kemudian ada sayuran beku, terus ini ada bistik yang super simple, resep dari kakak ipar. Ini sayuran beku, lumayan nantinya buat masak sop anak-anak kalau lagi puasa-puasa ya, untuk makan siang. Terus ini ada acar sayuran. Oke, mudah-mudahan menu-menu ini bisa bermanfaat ya mams. Tadinya mau bikin juga perkedel ya, terus saya simpan di freezer, tapi udah capek banget karena ini saya bikinnya malam-malam banget mams, selesai baru jam 12 selesai. Nunggu anak-anak udah nggak ribet gitu ya, baru bisa nyicil bikin stok. Nah ini acarnya mau saya masukkan ke dalam toples, kemudian tutup dan masukin deh ke kulkas.
Oke deh Mams dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat ya Mam, walaupun sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.